Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada serial belajar tauhid. Dan sekarang kita memasuki majelis yang ke-20. Majelis yang ke-20 ini merupakan bagian yang ke-7 dari pengantar kajian tauhid yang membahas tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Pada majelis yang ke-20 ini, kita akan memasuki pembahasan yang pertama dari pembahasan tentang jenis-jenis kesyirikan. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi atau pengertian dari syirik. Secara lugawi atau secara etimologi atau secara bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Faris di dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, beliau mengatakan madatu syirki al-mukawwanah min harfi syini warra'i wal kafi aslani. Ahaduhuma yadullu ala muqaranatin wa hilafi infiradin. Kata syirik yang dia itu tersusun dari 3 huruf shin, ra, dan kaf, dia itu memiliki 2 makna pokok. Salah satunya menunjukkan al-muqaranah wa khilafi al-infirad. Ya. Salah satu maknanya adalah keikutsertaan yang merupakan lawan dari kesendirian. Keikutsertaan, kebersamaan yang itu merupakan lawan dari kesendirian. Itu maknanya secara bahasa. Sementara maknanya secara istilahi atau secara terminologi, menurut istilah syariat, syirik itu adalah musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaillahi. Menyamakan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini syirik secara istilah. Ya, menurut syariat, syirik itu adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah mengatakan, syirik itu adalah seorang hamba menjadikan tandingan atau sekutu untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, syirik itu adalah seorang hamba menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam masalah rububiyah atau uluhiyah atau asma dan sifatnya. Ringkasnya, yang namanya syirik itu adalah segala hal yang itu adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu tidak memiliki sekutu, yang dia itu tidak bersyirikat dengan yang lainnya, dengan siapapun dari kalangan makhluknya. Ini makna syirik secara syar'i. Kemudian pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis kesyirikan. Kesyirikan itu banyak sekali jenisnya, ya, dan bisa dibeda-bedakan dengan 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, ketika syirik itu dibagi-bagi berdasarkan hak Allah Azza wa Jalla, maka di sana ada 3 macam jenis kesyirikan. Yang pertama adalah syirik di dalam rububiyah atau syirik ketuhanan. Yang kedua adalah syirik dalam uluhiyah atau syirik di dalam ibadah. Dan yang ketiga adalah syirik di dalam asma wa sifat. Syirik terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau syirik dikaitkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik di dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, dan ada syirik di dalam al-asma wa sifat. Kemudian yang kedua, kalau syirik itu dibedakan berdasarkan kadarnya, maka nanti akan terbagi menjadi 3. Ada syirik akbar atau syirik besar, ada yang namanya syirik asghar atau syirik kecil, dan ada yang namanya syirik khafi,
atau syirik yang tersembunyi, yang tersamar. Iya. Kemudian syirik akbar itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian pokok, ya. Yang pertama adalah syirku ad-da'wah, yaitu syirik di dalam doa. Yang kedua adalah syirku an-niyah, yaitu syirik di dalam niat, kehendak dan tujuan. Kemudian yang ketiga adalah syirku at-ta'ah, syirik di dalam ketaatan, dan yang keempat adalah syirku al-mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Ini 4 macam jenis syirik yang tergolong sebagai syirik besar, ya. Selain syirik besar ada yang namanya syirku al-asghar, syirik kecil, dan yang ketiga adalah syirku al-khafi, syirik yang tersembunyi atau tersamar. Iya, sebenarnya syirku al-khafi ini, syirik yang tersembunyi ini bagian daripada syirik kecil. Hanya saja dia terkadang diberikan pembahasan khusus untuk menjelaskan hakikatnya dan perbedaannya dengan bentuk-bentuk kesyirikan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kalau syirik itu dibedakan berdasarkan letaknya, ya, maka akan ada 3 macam jenis kesyirikan. Yang pertama yang disebut sebagai syirku al-i'tiqad, syirik di dalam masalah keyakinan, ya, syirik yang berupa amalan hati, apa yang diyakini oleh seseorang. Yang kedua ada yang namanya syirik amali, yaitu syirik yang berupa amalan anggota badan yang zahir, yang tampak. Kemudian yang ketiga adalah syirku al-lafzi, syirik yang berupa lafaz, ucapan lisan. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 kategori pembagian syirik di atas kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu syirik berdasarkan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, syirik di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya atau asma wa sifatnya. Yang pertama, syirik di dalam masalah rububiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah Azza wa Jalla ada yang mampu menciptakan atau memberi rezeki atau menghidupkan atau mematikan dan lain-lainnya dari sifat-sifat yang merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, ini juga disebut sebagai syirik ketuhanan, karena menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan masalah ketuhanan. Yang menjadi bantahan terhadap syirik jenis yang pertama ini, syirik di dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saba ayat yang ke-22. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, serulah mereka yang kalian anggap sebagai ilah, sebagai sesembahan selain daripada Allah. La yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka itu, sesembahan-sembahan kalian itu selain daripada Allah, mereka itu tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan tidak pula di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhum min dhahirin. Iya. Dan mereka itu, sesembahan-sesembahan kalian selain daripada Allah, tidak memiliki saham sedikit pun di dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah salah satu dalil yang merupakan bantahan terhadap syirik di dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam masalah uluhiyah, disebut juga sebagai syirik ibadah, yaitu sarful ibadah li ghairillahi azza wa jalla. Ya, itu syirik ibadah, sarful ibadah li ghairillahi azza wa jalla. Memalingkan sebagian ibadah, yang mana ibadah itu merupakan hak khususnya Allah Subhanahu wa taala, hak eksklusifnya Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Ya, memalingkan sebagian bentuk ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya syirik uluhiyah atau syirik ibadah. Di antara dalil, ya, yang menjadi bantahan terhadap syirik uluhiyah atau syirik ibadah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya.
Wahai anak manusia, beribadalah kepada Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Sembahlah Dia agar kalian menjadi bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi itu sebagai bentangan dan menjadikan langit itu sebagai atap yang ditinggikan. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan dari langit itu air, yang dengan sebab air tersebut Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, yang mengeluarkan buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, ya. Janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan di dalam kalian beribadah. Wa antum ta'lamun, karena kalian sudah mengetahui bahwasanya Dia juga tidak memiliki tandingan di dalam rububiyahnya, di dalam Dia menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Iya. Kemudian sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu sementara kalian mengetahui. Beliau radhiyallahu anhuma mengatakan al-andad huwa asyirku. Menjadikan andad, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah adalah asyirku, yaitu berbuat syirik. Ya. Akhfa min dabibin namli ala sifatin sauda'a fi dhulumatil lail. Yang mana dosa syirik itu lebih samar daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Ya. Maksudnya syirik itu sebagiannya yang kecil-kecil itu lebih tersembunyi, lebih samar dibandingkan dengan jejak semut yang merayap di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Maknanya ada sebagian orang yang tidak memahami kesyirikan secara detail dan dia terjatuh di dalam kesyirikan tersebut tanpa dia menyadarinya. Ini menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah bahaya laten bagi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah syirik di dalam asma wa sifat. Syirik di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu meyakini bahwa ada sebagian makhluk yang memiliki sifat-sifat yang merupakan sifat-sifat khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur alam semesta, dan sifat-sifat ketuhanan yang lainnya. Begitu juga seluruh bentuk penyimpangan yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua disebut sebagai kesyirikan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi bantahan terhadap syirik ini di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180. 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah lah al-asmaul husna, nama-nama yang paling indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah, memintalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya, berpaling dari kebenaran untuk urusan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 jenis kesyirikan kalau dikaitkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Syirik di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Dan ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi bantahan terhadap seluruh bentuk kesyirikan tersebut, yaitu
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-65 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, adalah Tuhannya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam ketuhanannya. Ini adalah dalil ya, potongan pertama dari ayat ini adalah dalil tentang tauhid uluhiyah sekaligus bantahan terhadap syirik apanya. Ini merupakan dalil untuk tauhid rububiyah sekaligus menjadi bantahan terhadap syirik di dalam rububiyah. Kemudian Allah melanjutkan fad'uuhu mana fa'buduhu wastabir li ibadati. Kemudian sembahlah dia, Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya langit dan bumi, dan bersabarlah engkau di dalam beribadah kepadanya. Ya. Jadi potongan yang kedua dari ayat ini merupakan dalil tentang tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, sekaligus merupakan bantahan terhadap syirik uluhiyah atau syirik ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar para hamba itu beribadah kepadanya semata. Ya, itu artinya juga bahwasanya tauhid uluhiyah ini merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, Dia juga yang menguasainya dan mengaturnya dan tidak memiliki sekutu dalam hal itu semua, maka Dia juga tidak memiliki sekutu di dalam haknya untuk menerima ibadah dari para hamba-hambanya. Terakhir Allah mengatakan, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini kalau di dalam bahasa Arab namanya istifham takriri. Bentuknya pertanyaan tapi maknanya untuk mengingkari. Allah bertanya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifat rububiyahnya, di dalam sifat-sifat ketuhanannya, yang dengannya pula Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tandingan di dalam haknya untuk menerima amal ibadah para hamba. Ya, ini adalah istifham inkari. Wujudnya pertanyaan tapi maknanya pengingkaran. Tidak ada yang sama dengan Allah di dalam rububiyahnya, ketuhanannya. Maka juga tidak ada yang menjadi saingan bagi Allah di dalam haknya untuk menerima ibadah para hamba. Iya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini pelajaran yang ke-20 ini. Kesimpulannya adalah bahwasannya syirik itu adalah menyamakan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla. Ya, baik dalam masalah rububiyah atau uluhiyah atau asma dan sifatnya, yang zahir, yang jelas maupun yang batin, yang tersamar, yang terkait dengan i'tiqad atau keyakinan atau perbuatan maupun juga yang berupa ucapan. Iya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembagian kesyirikan ini pada majelis yang ke-21. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya dalam segala hal yang dicintai dan diridhoinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.